Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar series dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat pagi juga para panelis yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai menumbuhkan jiwa wirausaha pada keluarga ABK. Seperti yang telah kita ketahui, wirausaha adalah salah satu dari pintu rezeki dan juga salah satu tangga untuk mobilitas sosial. Keberhasilan di wirausaha tidak hanya butuh usaha, modal, dan juga strategi, tetapi juga butuh kolaborasi kreatif dengan orang lain. Nah, pada sesi ini kita akan membahas kreativitas dan juga dari sisi wirausaha pada keluarga ABK. Izinkan saya, nama saya Lukman Hakim, selaku moderator pada sesi webinar ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan para panelis yang sudah bergabung dan nanti akan share materinya. Pertama, Bu Sawitri. Bu Sawitri adalah Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Kedua, Bu Vivit Sambas. Selamat pagi, Bu Vivit. Ya, Bu Vivit adalah life coach trainer, hipnoterapis, dan penulis buku Single Parent Move On. Ketiga adalah Pak Kunchar Sono, kreatifpreneur, inisiator dari gerakan Surabaya Boys, pemilik usaha kaos, dan juga memproduksi alat pelindung diri selama masa COVID di Surabaya. Selamat pagi, Pak Kunchar. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, berikutnya, ya sama-sama Pak Kunchar. Dan berikutnya adalah Bu Linawati. Bu Linawati adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang sudah dewasa. Nanti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Lina pada anaknya nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rangkaian agenda selama 1,5 jam ke depan ini. Nanti karena ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka Bu Sawitri selaku inisiator dari webinar series ini dan juga Ketua Yayasan Peduli Kasih akan mengenalkan overview yayasan seperti visi misi, komitmen, dan kegiatan yayasan selama ini. Lalu dilanjut dengan pembahasan orang tua oleh Bu Linawati, nanti akan dipandu oleh Bu Sawitri sendiri. Berikutnya nanti akan masuk ke sesi berikutnya adalah mengenai coaching. Nanti coaching ini akan dibawakan oleh Bu Vivit Sambas. Materinya coaching kepada orang tua ABK sekaligus memberikan tanggapan terhadap tugas dari Bu Linawati. Keempat, mengenai peran entrepreneurship nanti akan dibawakan oleh Pak Kunchar. Apa kreatif entrepreneur yang bisa dilakukan oleh keluarga ABK? Terutama yang berprofesi sebagai pedagang dan juga wirausahawan. Nanti di sesi terakhir ada sesi diskusi dan sesi penutup seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sesinya Bu Sawitri, izinkan saya juga menjelaskan aturan dari webinar ini. Nanti selama sesi sharing atau workshop ini, nanti kami mengharapkan para Bapak dan Ibu untuk memute fitur voice-nya atau fitur suaranya supaya sharing agenda dari hari ini berjalan dengan kondusif. Berikutnya adalah sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini adalah sesi tanya jawab. Di sini Bapak dan Ibu bisa menanyakan langsung di dalam fitur live chat. Formatnya adalah nama narasumber, pertanyaan misal kepada Bu Vivit, bagaimana coaching yang efektif bagi orang tua ABK seperti itu. Bila nanti sesi diskusinya ternyata menarik dan ternyata waktunya juga udah habis, nanti pertanyaan yang masih ada bisa ditampung, bisa hubungi saya selaku moderator. Nanti pertanyaannya nanti akan dijawab secara terpisah oleh narasumber masing-masing. Dari sini cukup jelas? Oke. Ya.
Kalau begitu, saya akan izinkan kepada Bu Sawitri untuk menjelaskan mengenai Yayasan Peduli Kasih ABK. Halo, ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Maaf terlambat karena ada tamu tadi. Jadi ini kami teruskan ya. Jadi berdirinya yayasan ini didirikan karena kegelisahan. Jadi ada yang masih belum bisa ada yang masih belum bisa yang belum ada di Indonesia adalah bagaimana pada saat itu 2012 ada kelompok komunitas-komunitas untuk orang tua. Jadi ini saya sebutkan visi misi dan kegiatan yayasan. Kegiatan yayasan. Kemudian jadi kami kegiatan yayasan itu ada yang di dalam shelter dan di luar shelter. Jadi maksudnya gini, karena tidak bisa kita hanya mengajak orang tua untuk menjadi orang tua yang care untuk anaknya, tapi juga masyarakat umum perlu diajak untuk lebih menghargai anak-anak seperti ini. Jadi kami ada kegiatan kelas anak, kelas orang tua, terus juga ada, ini kan gratis, tapi kami memberikan hadiah bagi orang tua yang komitmen dan mau kerjasama, yaitu ada beasiswa istimewa, ada kemarin selama bulan puasa kami ada pelatihan online maupun coaching online, dan kemudian ada webinar juga bagi yang aktif dan disiplin. Kami berikan hadiah berupa paket sembako dan THR. Terus kemudian di luar shelter ya kita kerjasama dengan kecamatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk seperti festival, bikin seminar. Jadi kami pendanaan juga dari seminar dan pelatihan-pelatihan yang kami jual, walaupun pematerinya kami bekerja sama bekerja sama untuk bisa keuntungannya untuk yayasan ini. Terus kemudian lanjut yaitu jadi indikator keberhasilan yayasan saya pikir adalah bagaimana supaya orang tua itu lulus, orang tua ABK lulus. Artinya apa? Kami tidak ingin orang tua itu terus menempel seperti itu kepada yayasan. Jadi kami ingin orang tua itu bisa komitmen dan bekerja sama. Jadi buat orang tua yang nantinya ini ikut dalam acara pelatihan yang dalam bentuk online ini seperti webinar sekarang ini, jadi kami nanti silakan mensubmit ada PR atau tugas yang kemarin sudah kami sampaikan pada waktu puasa kemarin, atau yang memang benar-benar baru, orang tua baru, silakan orang tua ABK yang baru ikut, silakan mensubmitkan 4 PR ya, nanti kita sampaikan apa PR-nya. 4 PR itu supaya bisa kita selama 3 bulan kita lihat apakah orang tua punya komitmen dan mau kerjasama, maka ada hadiahnya yaitu pembimbingan atau secara personal. Terus kemudian jadi kami juga tadi sudah mendapatkan izin, jadi kami insya Allah akan membuat panti atau pondok ABK yang di Surabaya, yaitu yang di Manyar Tabrangan nomor 1A. Jadi tapi ada seleksi juga seperti itu. Jadi sekarang ini nanti terakhir di akhir acara ada survei tentang kepuasan pendengar atau pemirsa terhadap acara ini. Jadi sekarang ini saya kenalkan
saya kenalkan adalah orang tua ABK, yaitu Ibu Lina. Ibu Lina ini kami pilih karena Ibu Lina ini unik. Uniknya apa? Beliau punya 2 ABK, 2 dari 4 anaknya itu ABK. Bu Lina, selamat sore, selamat siang. Bu Lina ini adalah umurnya sudah 67 tahun, punya 2 ABK, yaitu Andri 48 tahun dengan cerebral palsy ya Bu Lina ya. Cerebral palsy itu adalah seperti stroke, tapi serangannya kenanya pada usia ibunya hamil sampai dengan usia 3 tahun. Jadi serangannya itu sekali biasanya, tapi akibatnya sepanjang hidupnya, tapi tidak bertambah buruk. Umumnya tidak bertambah buruk. Terus yang kedua putranya yaitu Lina, 44 tahun. Leni, ya sih, Leni 44 tahun dengan disabilitas intelektual. Bu Lina pekerjaannya jualan di pasar, bapaknya sudah meninggal berapa tahun Bu? Tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Jadi si anak-anak ini tidak setiap anak loh, CP dan disabilitas intelektual itu bisa mandiri, tapi beliau bisa mengantarkan dua anak ini dengan mandiri, ya, membantu ibunya juga. Jadi ini saya ceritakan tentang kondisi dari kebisaan dari Mas Andri. Ini silakan dibaca. Jadi Mas Andri yang walaupun dengan kondisinya ya yang bisa bergerak bebas itu tangan kanan kirinya ya, tangan kirinya malah bisa ngangkat barang, jalannya tuh kuat, bisa sampai 3 kilo jalan kaki. Kami pernah punya pengalaman anak ABK yang cerebral palsy itu jalan berapa meter sudah gelundung, maksudnya keseimbangannya. Jadi mungkin karena apa Bu ya? Katanya kemarin cerita kalau waktu kecil anaknya suka dikasih makan hati gitu ya, sari patinya hati katanya. Jadi dari umur 2 tahun sampai 6 tahun ya. Setiap hari berapa on? 4 on, artinya di steam gitu ya Bu ya. Nah, ya. Ini saya bacakan, sebetulnya hanya harus yang mengerjakan ibunya ini sebetulnya. Jadi kami ini sampaikan, jadi perilakunya Andri ini, dan memang benar Andri itu perilakunya adalah anaknya suka percaya diri. Kalau di namanya orang membuli ya, menirukan, itu Andri nggak marah ya. Ya walaupun memang kadang ya marah ya Bu ya, tapi dia nggak gampang tersinggung dan dia bisa baca tulis, bisa mengerti uang, bisa membantu jualan sebetulnya. Cuman ya kurang cepat untuk memasukkan barang ke dalam plastik seperti itu. Maksud saya begini, betapa hebatnya seorang Bu Lina ya, Bu Lina ini bisa mendidik, mengajak putranya ini bisa mandiri, bisa ngerti uang, dan bisa nggak pernah ngompol katanya Bu ya. Dari kebaya anak-anak. Iya. Jadi kebisaannya adalah yaitu tadi punya kecerdasan interpersonal, punya kecerdasan kinestetik ya, dan bisa baca tulis. Sekarang ini kami sedang latih dia sekarang sudah bisa ngetik di tab. Jadi saya bilang, oh ini anaknya bisa, akhirnya saya pinjemi tab itu ternyata tabnya kurang kompatibel buat dia. Sekarang saya pinjemi dia laptop. Nah, jadi dia kadang-kadang ya sifatnya kejelekannya agak manja sedikit ya Bu ya. Jadi suka tanya-tanya gitu, suka ya sedikit agak mengganggu, goda seperti itu ya. Ya seperti itu. Lanjutnya, terus sekarang tentang Leni. Leni ini sebetulnya karena disabilitas intelektual, tapi hebatnya lagi Leni ini sudah mandiri, tapi memang agak pemalu dan agak keras kepalanya. Itu maksudnya gini, kalau nggak maunya, nggak mau paksa. Terus kalau hitung-hitungan masih lebih bagus si kakaknya. Jadi kebisaannya adalah ya dia suka pekerjaan domestik ya Bu ya. Nah, saya bingungnya itu di kecerdasan multiple Howard Gardner kan ada 8 ya. Ini masuk kecerdasan apa ya? Kecerdasan suka kok cuci piring, cuci baju, ngepel, setrika dan sebagainya. Ya, terus kemudian lanjut. Jadi silakan ya teman-teman kalau ini
menggali informasi dari Mama Leni ini, kok bisa ya pinter, anaknya pinter seperti itu. Nah, cuman kekurangannya sekarang ini yang kami melihat, ini kan Bu Lina ini kan sudah 67 tahun, anaknya 48, 44. Kan harus kita pikirkan bersama, gitu kan? Bagaimana supaya anak-anak ini bisa mandiri ya finansial seperti itu. Jadi ini adalah strength, weakness, opportunity. Jadi kekuatannya dari masing-masing anak seperti itu ya. Jadi anaknya itu semua sayang sama ibunya. Jadi kalau saya masih ingat kalau main ke rumah saya ini kemudian menyendirikan makanan tuh ini untuk ibuku. Enggak setiap anak loh seperti itu ya. Mama ini berarti saya sangat salut. Nggih, lanjut. Jadi selain SWOT pada anak, jadi kekuatan. Jadi kita jadi yayasan ini lebih tertuju pada kekuatan daripada kekurangan. Karena kalau kita mikir anak berkebutuhan khusus, kalau mikir kekurangannya saja itu pusing, gitu ya. Jadi saya di sini melihat kekuatan dari orang tua, peta kekuatan, yaitu petanya orang tua ini bagus mengenalkan dan melibatkan anak-anak baik aktivitas di rumah maupun aktivitas jualan ya Maya. Terus kemudian mengajari anaknya ya membersamai, maksudnya ya mau datang ke rumah saya nemenin ya, jemput, walaupun saya bilang udahlah Andri bisa pulang dewe kok, tapi nggak tega seperti itu. Tapi tetap meskipun nggak tega, tapi tetap memberi kesempatan gitu. Nah, terus kelemahannya memang ya karena dua anak ini kan bebannya berat, ya kan? Apalagi Mama ini saudaranya Mama juga jauh-jauh ya, seperti itu. Jadi ya bagaimanapun ada beban psikologis lah buat Mama. Terus kemudian kelemahannya namanya jualan, mamanya sebetulnya pengen bisa jualan macam-macam ya Ma, tapi karena keterbatasan tenaga dan sebagainya, aktivitas penjualannya ya hanya barang yang awet ya, seperti kerupuk, apalagi Ma jualannya? Kerupuk, terus buat dadar jagung. Dadar jagung, ayam. Nggak cukup. Iya. Tapi ternyata juga nggak bisa banyak gitu loh maksudnya. Terus peluangnya karena Mama ini memang orangnya baik Mama maupun Andrinya maupun anaknya Leni ini sopan ya. Saya nanti sebenarnya ada video, tapi karena si video masuk di Zoom itu kurang bagus. Jadi bagaimana komentar dari tetangga kanan kirinya jualan maupun di rumahnya itu bilang bahwa ya Andri maupun Leni maupun ibunya ini orang-orang yang mau bersosialisasi ya, tidak sombong, sopan gitu ya Ma. Jadi ada bantuan juga dari komunitas baik gereja, tetangga, saudara gitu ya Ma ya. Nah, terus ancamannya yaitu tadi mamanya sudah agak sepuh. Ya, lanjut. Nah, Mama mau cerita apa lagi, Ma? Nah, ini ayo lanjut. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari baik Andri maupun Leni. Andri bangunnya lebih pagi, jam 3. Mungkin karena Andri merasa kenapa, Ma, kok lebih pagi jam 3 dibanding Leni? Ya, memang dia bangunnya pagi gitu, sudah kebiasaan dan rutin. Kalau saya melihat kok kayaknya Mama yang membiasakan bangun lebih dulu supaya 5:30 itu podo siapnya untuk membantu Mama ya. Enggak, kemauan mereka sendiri. Oh, siap-siap pagi. Jadi anak yang kalau orang Jawa bilang Jowo gitu ya. Namanya enggak terlalu siang. Oke, jadi Andri karena tahu diri bahwa dia itu agak lama dalam merawat diri, dia bangun lebih pagi. Jam 3. Si Leninya bangun jam 5, tapi jam 5.30 sama-sama ikut membantu mengangkatkan barang dari rumah ke pasar. Cuman si Andri berhenti di situ nungguin mamanya, sambil Andri jualan juga, punya jualan radio. Nah, terus kemudian si Leninya pulang untuk cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah. Terus nanti jam 9 Leni sama Andri ngangkat kembali untuk bantu bawa pulang. Terus kemudian makan siang. Terus Andrinya ini yang sering datang ke yayasan untuk latihan
nulis di komputer itu, terus kemudian siangnya ya nonton TV dan sebagainya. Cuman kalau sore tidurnya cepet ya, jam 5 karena besok paginya sudah pagi, ya, jam 5 jam 6 seperti itu. Ya lanjut, Mama kalau ada apa-apa cerita. Tambahan, lanjut yang growth. Jadi ini adalah rencana tindak lanjut ya. Ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Mama. Cuman mungkin nanti kami pengen dapat masukan, terutama dari pemateri tentang ini tentang bagaimana supaya Mama lebih bagus lagi membersamai Mas Andri, Mbak Leni untuk bisa bermandiri secara finansial gitu ya. Terus kemudian ini adalah setiap harinya yang sudah komitmen yang Mama lakukan. Ya lanjut. Terus kemudian ada growth. Daya dukung dan daya hambat. Daya dukung ini adalah ya seperti bisa disampaikan, daya dukung bahwa ya memang Mama ini baik Andri, Leni maupun mamanya itu sudah dikenal orang dan memang orang baik dan sebagainya ya. Lanjut. Oke, jadi ini grow ini saran dari Bu maupun tadi itu spotnya dari Mama itu tadi adalah saran dari Bu Vivit. Terima kasih. Nah ini ada lagi saran dari Bu Vivit tentang grow-nya. Grow itu singkatan dari goal-nya. Tujuan Mama ini adalah pengen punya rumah sendiri karena sekarang ini kontrak ya Ma. Terus mengarahkan Andri bisa jualan sendiri ya yang deket dengan orang tuanya. Terus kemudian kebutuhan dari ya karena kebutuhan sehari-hari tidak cukup, kalau bisa ya gimana ya caranya supaya mungkin bisa online atau apa gitu ya Ma. Ya seperti itu. Ya sudah. Ada lagi Ma tambahan? Lanjut. Moderator. Ya, makasih Bu Sawitri dan Bu Lina. Jadi gini, para orang tua atau para peserta, jadi ini adalah gambaran kegiatan dari Bu Linawati dan juga anaknya Andri, yang dimana mereka setiap hari atau lebih tepatnya setiap pagi dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 10 mereka berjualan. Yaitu berjualan mengenai kerupuk, dan itu dibantu oleh Andri yang juga jaga stand di situ, dan juga Leni anaknya itu juga membantu mengangkat-ngangkat barang dari rumah ke pasar kaget di daerah Waru Sidoarjo. Ini adalah cuplikan video yang akan kami nanti tayangkan, tapi kebetulan karena Zoom ini kurang bisa menangkap aktivitas di video karena nanti akan membuat video itu pecah-pecah, oleh karena itu kami membuat screenshot-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa kita juga tanya kepada para tukang jualan kanan kirinya bahwa respon dari Bu Lina dan Andri itu diterima baik oleh masyarakat. Entah karena bukan hanya karena kasihan, tapi juga karena mereka berdua ini baik, sopan, ramah, seperti itu. Ini adalah aktivitas kegiatan Bu Lina dan Andri di pasar. Nah, ini juga ada, ini adalah cuplikan kegiatannya Andri dan Leni, adiknya, selama di rumah. Jadi, Andri, Lina, dan Bu Linawati ini tinggalnya di rumah kontrakan. Sehari-hari Andri itu merawat bulung lovebird dan perkutut, dan juga Andri ini juga suka menulis, maka oleh karena itu dari yayasan memfasilitasi dengan tab dan juga laptop seperti itu. Ya, ini mau tambahan ya Lukman. Jadi ini Andri itu sudah bisa menjebak perkutut. Ini ceritanya jadi di foto yang kedua itu dari atas itu Andri cerita bagaimana cara dia menjebak perkutut. Ya, dan dia bilang sendiri
akan menjual kalau perkututnya nanti kalau sudah bagus suaranya. Ya apa caranya? Ya aku latih Bu, karena bapakku dulu melihara perkutut gitu. Nah, yang bawah ini ceritanya adalah yang punya rumah ya. Yang punya rumah kontrakan itu tadi datang dan saya tanyakan juga memang baik orangnya gitu. Bu Lina, nggih. Dari Bu Lina sendiri ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan kegiatannya Bu Lina, kegiatan Andri Iya. dan Bu Lina unek-uneknya disampaikan apa? Aku pengen jualanku lebih banyak. Iya. Ya apa? Kadang gini Bu, kan saya hidup 2 anak. Anggaran itu kan nggak bisa, nggak cukup Bu buat biaya. Jadi saya ini kalau mau jualannya habis, uangnya juga habis Bu, gitu loh. Jadi nggak cukup buat bayar lampu, buat bayar air, gitu loh. Oke, ya. Nggak punya pensiun ya, Ma? Nggak punya. Ya. Oke. Ya. Ada lagi Bu Lina terkait mungkin tadi kan harapan secara ekonomi untuk harapan terhadap anak-anaknya Ibu Andri dan Leni ini ke depannya. Ada. Apa? Ibu pengen apa? Pengen Andri bisa menikah. Ya, Leni bisa menikah. Andri itu pinginnya menikah sih, tapi ya nggak ngerti gimana kalau si Leninya itu nggak mau. Gitu loh. Bisa biarin lah kalau nggak mau ya. Gitu loh. Kalau si Andrinya sih pingin aja gitu loh. Ya. Pengen bekerja di suatu apa kayak gitu ada enggak Ibu Andri maupun Leni? Kalau Leninya itu sih maunya sih cuma bantu-bantu saya aja katanya. Kalau nanti mama udah tua beneran nggak kerja, saya yang mau bantu buat daftar jagung katanya. Ya udah bagus kalau itu kata saya. Jadi dia yang ngurusin jual kerupuk-kerupuk itu sama buat jagung di rumah katanya. Kan kalau jagung kan gampang ya bumbunya ya nggak neko-neko maksudnya. Saya bilang ya sudah itu bagus. Kalau punya pikiran seperti itu. Ya. Dari Bu Sawitri sendiri ada dukungan apa yang bisa diberikan oleh yayasan terhadap tumbuh kembangnya anak-anak dari Bu Linawati? Oke. Karena ini sudah termasuk dewasa ya, dewasa berkebutuhan khusus ya Maya. Jadi rasanya kalau terapi, kita kan memang juga bukan tempat terapi ya. Kita lebih ke bukan tempat terapi, bukan sekolah ABK, tapi bagaimana ABK ini bisa bukan mandiri ya kalau kita bilang. Karena saya setelah melihat Stephen Hawking itu saya melihat yang penting itu bukan mandiri tapi adalah kreatif dan punya jiwa wirausaha. Jadi ya itu mungkin dengan Andri bisa menulis, nanti bisa jadi buku, ya kan? Orang itu bisa menjadi royaltinya, bisa jadi kebutuhannya dia. Nanti berbagai seri bukunya bisa jadi penghidupannya dia atau dia bisa menjadi motivator kayak gitu ya, Ma. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dari Bu Sawitri dan Bu Lina sudah cukup? Sudah. Ya, oke. Makasih Bu Lina dan Bu Sawitri atas pemaparannya, overview tentang yayasan dan juga kegiatan dari Bu Linawati, termasuk juga anak-anaknya dari Bu Linawati. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Vivit Sambas, seorang life coach dan hipnoterapis untuk memaparkan materinya mengenai coaching terhadap orang tua ABK. Bu Vivit, kalau mau ada materi yang mau di-share juga persilakan. Baik. Terima kasih Mas Lukman. Bisa mendengar suara saya kah? Ya. Bisa ya? Oke, baik. Ibu Sawitri, Ibu Lina, salam. Dan Bapak Ibu semua ya. Mungkin bisa dibuka sebentar ini kameranya. Nanti setelah itu di-off lagi. Kita mau membangun koneksi. Sebentar, ini wajahku, mana wajahmu? Iya. Ini Bu ya. Terima Ini kasih. wajahnya Bu Lina. Silakan kalau mau ditutup lagi gitu. Ya, Terima kasih sebelumnya. Sama Bapak Ibu Bu. sekalian.
Ya. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Oke. Kebetulan, mohon maaf Ibu, boleh saya berbicara sebentar, Bu? Boleh, Bu. Iya, Silakan, Bu. Laila, silakan. Mas Lukman gimana? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Nurnaila. Iya. Kebetulan saya juga mempunyai anak kandung ya Pak ya, begitu. Tapi dia pertama memang low fashion, tapi lama-lama kelamaan dia menjadi tunanetra. Gitu. Memang saya sekolahkan dari pertama itu di sekolah inklusi, ya di SD-nya itu SD 02. Oh pertama saya masukkan itu di sekolah SDIT. Tapi saya lihat nggak mungkin kan ya anak saya perkembangannya selalu dibacakan, selalu dinikan dengan bapak ibu gurunya. Lalu saya carilah bagaimana nanti kalau anak saya ini bisa bersosialisasi, bisa mandiri sendiri, nggak mungkin harus terus terang dibantu oleh orang lain. Lalu saya cari inklusi, kebetulan saya tinggal di wilayah Pamulang di Tangerang Selatan. Saya cari di Tangerang Selatan itu ada nggak sekolah yang menangani anak inklusi yang seperti ini saya ceritakan. Oh tidak ada Bu, belum ada karena kita belum ada SDM-nya. Oh begitu ya. Oke, saya cari lagi di Jakarta juga, ketemulah di SD 02. Lalu dari SD 02 anak saya lanjutkan lagi ke SMP 226 di Pondok Labu. Lalu dari SMP 226 saya lanjutkan lagi anak saya di SMA 66 Jakarta. Dan sekarang anak saya alhamdulillah masuk di Fakultas Hukum UI. Cuma saya selalu memberi semangat dengan dia. Kita seperti ini pasti kita akan ada kelebihannya. Pasti kita akan disayang dengan orang lain. Kalau kamu tidak mengerti sesuatu, kamu jangan malu bertanya. Itu yang saya tanamkan dengan anak saya. Dan mudah-mudahan juga nanti ketika dia memasuki perkuliahannya di Fakultas Hukum UI, mudah-mudahan bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan, baik lingkungan fakultas maupun dan yang lain-lainnya. Dan mungkin di sini juga saya banyak sharing dengan ibu-ibu ya Bu ya. Yang turu tadi niki. Yang berkebutuhan. Tadi ganggu nak dolan kono. Ya. Oke, begitu saja Bu. Maaf tadi saya penggal begitu. Oke, Ibu narasumber. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Nanti bisa dilanjut lagi di sesi tanya jawab dan sesi diskusi Bu ya. Untuk hari ini saya kasih kesempatan kepada dua narasumber yaitu Bu Vivit, nanti dilanjutkan oleh Pak Kuncar. Saya ingatkan lagi kalau ada yang mau bertanya silakan dengan format nama narasumber dan pertanyaan. Dan juga saya juga mengingatkan selama proses sharing ini untuk para orang tua atau para bapak ibu mohon untuk memute suaranya, nanti bisa dibuka lagi waktu sesi tanya jawab supaya acaranya berjalan dengan kondusif. Baik, kepada Bu Vivit saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurlaila, terima kasih juga atas sharingnya. Mungkin suatu saat bisa diundang ini sama Bu Sawitri, sama Mas Lukman, sharing dan memberikan insight, inspirasi, menyemangati kepada sesama special parents ini. Saya nyebutnya special parents ya, Mom. Oke. Ini saya yang kedua ya, di Yayasan Peduli Kasih. Saya sendiri adalah seorang coach, juga terapis klinis. Nah, kemarin pada saat awal di pertemuan pertama, saya juga sudah melakukan sharing apa sih coaching, pendekatan-pendekatan yang mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan itu, cuman nggak tahu kalau itu namanya coaching. Coaching itu dengan bahkan Yayasan Peduli Kasih juga sudah melakukan itu, yaitu di formulir-formulir yang sudah mungkin pernah Bapak Ibu isi juga ya, yang dari Mas Lukman ya. Ada PR-nya tadi ya Mas Lukman. Ya, itu juga salah satu bentuk coaching pada saat kita para orang tua mulai mendefinisikan SWOT analisis, daya dukung, daya hambat. Itu kan sebenarnya kayak membedah diri sendiri atau melakukan refleksi diri terhadap baik terhadap anak kita maupun orang tua pada kita sendiri maupun anak kita untuk melakukan proses atau tujuan yang lebih baik. Nah, saya berangkat dari mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Lina ya.
boleh ke SWOT analisisnya Pak Lukman, atau dari saya yang share screen atau Bapak ya? Bentar. Saya coba ya, saya belum share screen ya, ke SWOT orang tua. Saya yang share screen ya Pak ya. Bentar. Oke, di sini sudah dilakukan SWOT analisis ya. Kemarin-kemarin hanya SWOT analisis kepada anak. Nah, ini SWOT analisis kepada diri kita sendiri. Nah, karena kalau saya fokusnya lebih dalam hal ini mungkin lebih kepada orang tua untuk mengenali diri sendiri dulu gitu. Karena itu yang menjadi poin utama pada saat kita mendampingi anak kita. Mulai dari jatuh bangunnya segala macam. Nah, yuk sama-sama kita ke depan melakukan analisa kekuatan diri kita. Di sini Ibu Lina juga sudah mulai melakukannya, Bu Lina ya. Jadi sudah ada kekuatannya adalah mempunyai konsistensi dan kesabaran untuk mengenalkan, melibatkan anak-anak dalam aktivitas jualan, mengajari anak-anak terus walaupun capek. Dan saya kira strength ini yang bisa mengantarkan Ananda Andri maupun Leni sejauh ini bisa cukup mandiri ya Bu ya, dengan kekuatan yang Ibu miliki. Nah ini juga kita bisa lakukan analisa apa sih, ini bisa dielaborasi lagi misalnya bahwa keluarga mendukung, itu opportunity ya dari luar ya, tapi dari kita sendiri bahwa kita sudah, Bu Leni di slide yang lain mengatakan sudah yang namanya accept itu sudah melakukan penerimaan. Enjoy juga, kan ada accept, enjoy, hope ya. Nah, seberapa jauh strength ini kita miliki sebagai orang tua dalam membersamai anak. Kekurangannya apa? Nah, kita pun juga sama-sama nih dari apa yang disampaikan Bu Lina, yuk sama-sama kita melakukan refleksi diri ya, para Bapak Ibu yang spesial. Apa sih kelemahan saya dalam membersamai anak? Misalnya, kalau Bu Leni ada masalah keluarga yang mungkin masih memberikan beban psikologis. Saran saya mungkin Ibu dalam kesempatan yang lain ya, ini bisa dilakukan semacam healing kalau memang masalah psikologis, apa yang memang sesuatu yang bisa kita ubah dari diri kita. Karena kadang-kadang kalau yang namanya masalah, kita mengharapkan orang lain berubah, mengharapkan pihak lain berubah. Nah, kerap kali kita nggak bisa merubah orang lain gitu, siapapun itu ya. Ini saya membuat asumsi aja, masalah keluarga dengan siapapun, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah salah satunya, walaupun tidak mudah, adalah berdamai dengan itu, dan apa yang kita bisa ubah dari diri kita. Agar apa? Balik lagi, supaya energi kita tidak banyak habis di sini, gini. Lebih baik untuk hal yang positif, tapi tentu itu butuh waktu ya. Kemudian kelemahan lagi, aktivitas penjualan naik turun sesuai dengan permintaan pasar. Opportunity tentunya kekurangan, dari adanya luar ya, kekuatan dari luar, dukungan komunitas, dukungan masyarakat. Kelemahannya anak-anak semakin sama-sama menuju lansia ya ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian kita bisa belajar, yuk sama-sama kita melakukan SWOT analisis dari diri kita sendiri. Berikutnya adalah yang juga sudah perlu dilakukan dan sudah dilakukan adalah analisa daya dukung dan daya hambat. Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan juga apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lina, yaitu kepada Andri, kepada Leni, maupun kepada orang tua sendiri, diri kita sendiri sebagai orang tua. Daya dukung di sini mungkin saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Mungkin ada yang melewatkan pertemuan yang kemarin. Jadi saya ulangi sedikit. Bentar ya, saya coba share screen. Oh, stop share dulu. Stop share, saya akan share screen yang lain. Sebentar ya. Nah, maaf ini kalau agak sebentar. Ini bisa lihat ya, Bapak Ibu, sebentar. Jadi apa sih, saya ulangi sedikit daya dukung, daya hambat ya.
Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian bisa melakukan analisa ini juga seperti yang dilakukan oleh Ibu Lina, yaitu pada saat kita mempunyai satu tujuan, apa hal-hal yang bisa mendukung kita dan apa hal-hal yang menghambat kita. Jadi di sini daya dukung ini bisa dari diri sendiri maupun dari orang lain, Bapak Ibu. Jadi yang namanya strength atau kekuatan bisa masuk ke daya dukung, kekuatan kita. Kelemahan kita, kalau SWOT analisis bisa kita masukkan daya tolak. Dan tidak saja di sini, tetapi juga siapa orang atau pihak, siapa saja yang bisa mendukung kita. Daya tolak atau daya hambat, siapa orang yang menghambat kita, misalnya apabila ada. Misalnya kalau ada masalah keluarga, ada keluarga namanya si X yang ternyata membuat kita kurang bisa mencapai tujuan. Nah, kalau yang namanya perubahan, kita harapkan kita bisa meningkatkan daya dukung dan menurunkan daya tolak. Ini saya ulang sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga salah satu cara kita meng-coaching atau merefleksi diri kita sendiri dalam rangka kita berubah supaya bisa membersamai Ananda dengan baik. Nah, kita lihat lagi ya apa yang dilakukan oleh Ibu Lina dalam melakukan analisa daya dukung. Oke. Nah, ini Ibu Lina sudah melakukan analisanya ini bahkan kepada 3 pihak ya, Andri, Leni, dan Ibu Lina sendiri. Nah, kita lihat kan, jadi sudah bukan anak ya, 48 tahun. Andri, dia daya dukung termasuk kekuatannya sudah berjualan, sudah dikenal orang di pasar. Upaya meningkatkan daya dukung tetap supaya mengajarkan Andri sebagai orang baik. Daya hambat sudah tua, upaya menekan latihan dan olahraga. Ini kan untuk stamina. Untuk Leni juga sudah dilakukan. Apa yang mendukung Leni supaya mandiri kan? Kalau konteksnya ini kan supaya mandiri finansial ya. Sayang terhadap ibu. Atau apa nih Bu? Misalnya daya dukungnya Leni agar mandiri finansial. Mau belajar ya Bu ya, mau jualan, ikut membantu jualan itu juga daya dukung ya. Kemudian meningkatkan daya dukung, diajak ibu lebih mau lagi belajar macam-macam, belajar ngetik di laptop. Daya hambatnya pemalu. Upaya menekan mengajarkan. Ini bisa dielaborasi lagi juga Bu. Nah, Ibu Lina sendiri juga daya dukungnya yang tadi SWOT-nya analisis Ibu bisa dimasukkan, kekuatannya Ibu cukup punya kesabaran, memang berniat benar-benar mendampingi Ananda ini, dukungan dari para tetangga dan seterusnya. Di sini sudah cukup jelas ya saya rasa ya Bu ya. Nah, ini bisa silakan Bapak Ibu bisa terapkan analisa daya dukung, daya hambat dan SWOT analisis. Nah, berikutnya adalah untuk grow ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, grow ini salah satu alat bantu untuk kita sebagai orang tua merefleksi diri juga. Nah, ini sudah dilakukan oleh Ibu Lina. Saya akan coba lebih mengerucutkan lagi ya dari apa yang tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak. Goalnya utama adalah ingin punya rumah sendiri, terutama agar Andri dan Leni bisa serumah. Dan saya dapat info bahwa rencana akan membeli rumah di Semarang, betul ya Bu ya? Insya Allah. Gitu ya. Nah, ini saya akan coba kulik di sini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu tadi ya, seperti Ibu siapa yang di Pamulang tadi ya, Ibu Liliana ya, Nur Laila tadi ya, itu yang Anandanya sudah di Fakultas Hukum UI, usianya mungkin 22. Kita kan pasti sebagai orang tua, seperti juga yang dialami oleh Ibu Linawati, bahwa kita kan mikirnya jangka panjang ya. Iya kalau kita bisa mendampingi Ananda terus, kalau tidak. Nah, ini mungkin kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian untuk, saya stop share dulu ya, biar bisa lihat mukanya. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian untuk mulai mempersiapkan jangka panjang kalau kita orang tua nggak bisa mendampingi anak saya supaya minimal mandiri dan mempunyai kemandirian, mandiri untuk sehari-hari ya, untuk mandi, untuk ngopeni badannya sendiri, maupun mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial ini bisa jadi misalnya bahkan kita bisa memikirkan passive income untuk Ananda ya kan, kita tidak tahu seberapa ibaratnya kemampuan anak untuk bisa bekerja atau berkarya. Kalaupun tidak,
paling tidak kita sudah menyiapkan keamanan finansial atau passive income untuk Ananda kalau kita nggak ada, entah itu kos-kosan apa ya, itu macam-macam teknisnya. Tapi artinya kita diingatkan dengan apa yang sudah di-share Bu Lina hari ini, yuk kita sama-sama menyiapkan jangka panjang kalau kita sudah nggak ada, atau bahkan kita namanya umur nggak tahu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, kita bisa aja besok sudah harus berpulang dulu, anak kita gimana. Nah, mulai disiapkan keamanan finansial untuk anak kita. Minimal passive income. Minimal passive income. Tapi boleh tanya, Bu. Uang ini untuk makan aja kadang nggak cukup, apalagi apa gini-gini. Jadi gimana? Kita masih berangkat dari goal dulu ya, Bu. Itu kan reality sekarang. Jadi ini sarana dulu untuk mengingatkan kita goal jauh ke depan untuk menyiapkan anak kita bisa mandiri. Nah, sekarang kita kembali ke reality. Realitinya untuk makan aja susah, Ibu, gitu. Nah, mudah-mudahan ya bisa diawali dari saat ini untuk membuat opsi-opsi. Nah, kita balik lagi ya. Jadi tadi kita balik lagi ke sini. Nah, nanti dari Pak Kuncoro nanti yang mungkin akan banyak gimana sih kewirausahaannya ya. Kalau saya lebih ke arah mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana mindset kita untuk itu. Nah, kita perhatikan ya, kalau grow itu kan ada singkatan ya, tadi sudah disebutkan. Jadi goal, reality, option, way forward. Jadi tujuan kita apa? Kalau sekarang kan tujuannya punya rumah sendiri atau tujuannya agar Andri dan Leni mandiri, Bu. Nah, ini kita coba bedah kulik-kulik lagi ya. Yang realistis ya. Ya, goalnya ini apa? Karena itu yang realitinya kan rumah masih kontrak, kepribadian anak, keuangan untuk makan aja mungkin masih agak susah gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu ya, supaya mudah-mudahan nggak lompat-lompat. Goal itu yang tujuan yang kita inginkan ke depan, itu goal. Reality itu kondisi saat ini. Oke, itu sudah cukup jelas ya. Opsi adalah bagaimana alternatif kita untuk, ini kan ada kesenjangan nih antara tujuan dengan reality. Nah, bagaimana kita pilihan-pilihannya apa untuk itu? Kita lihat ya. Mudah-mudahan nggak ini sebentar. Oke. Share screen, maaf ya. Nah, ini kita ke sini aja dulu nih. Slideshow ini ya. Nah, kita balik ke sini ya, Bu. Ini kan opsinya itu apa? Berarti kan kesenjangan antara tujuan dengan realita yang saat ini berarti bagaimana kita menjembatani supaya jarak yang jauh ini bisa kita perpendek atau kita jembatani lebih bisa tercapai lebih bagus. Opsinya apa saja? Siapa? Nah, bahkan siapa ini Bapak Ibu? Mari sekalian Bapak Ibu yang sekarang sedang menyimak, mulai difikirkan nih, boleh ada kertas kita coret-coret, karena pada saat kalau kita terlibat, mudah-mudahan akan lebih banyak yang diserap. Siapa yang bisa membantu untuk mencapai tujuan? Nah, dalam hal ini bersyukur ya Bu Lina bisa ketemu dengan Yayasan Peduli Kasih, bisa membantu mensupport Bu Lina untuk itu. Kemudian, apa yang saya butuhkan untuk mencapai itu? Artinya sumber daya apa kita mulai gali nih, kalau dari diri kita enggak, kita sumber dayanya dari mana nih? Tadi Ibu sempat menyebutkan yayasan apa? Luhur, Bakti Luhur. Itu di mana ya, Bu ya? Di Surabaya, Bu, banyak 30. Oh, bukan Semarang ya? Semarang Surabaya ya. Mungkin saya nggak tahu. Kemudian brainstorm itu kita apa? Kalau yang namanya brainstorm di sini itu ide dikeluarkan aja semua, jangan di-cut dulu, nanti baru kita evaluasi satu-satu. Kemudian way forward, ini kan grow ya, GROW, maaf. Nah, way forward ini tujuannya, tindakan-tindakannya apa? Kita berkomitmen, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian action plan-nya seperti apa. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ini kan grow ya, bentuknya kayak tanaman gitu. Jadi sebenarnya itu filosofi yang sangat kuat bahwa diingatkan bahwa seperti tanaman tentunya perlu ditanam, pupuk, dirawat, disiangi supaya terus bertumbuh
proses-proses maupun tahapan ini. Jadi terus menggelinding gitu ya Bu ya untuk mencapai tujuan. Nah ini saya kurang tahu waktunya, kurang berapa lama, tapi saya boleh memberikan sedikit masukan online ke Bu Lina ya. Boleh Bu. Bu Lina kan tujuannya adalah membuat Ananda mandiri ya. Sementara kemarin saya ada masukan dari Ibu Sawitri bahwa mungkin akan beli rumah di Semarang. Ya, karena rumahnya murah di sana desa, karena masih desa, di desa dan ada dan di Semarang dan ada saudara. Nah, mungkin saya men-challenge saja Bu ya, artinya gini, sementara kekuatan, tadi kan kita balik ke SWOT analisis Ananda dan daya dukung ya, kita balik lagi ke kekuatan daya dukung. Bahwa ternyata Ananda Andri dan Leni itu sudah sangat dikenal di pasar tersebut, betul ya Bu ya? Ya. Sudah sangat, di tempat jualannya itu sudah sangat dikenal. Sudah berapa tahun Ibu jualan di sana? Baru 1 tahun. Sebetulnya beliau itu biasa jualan, tapi di pasar, di Kapasan rumahnya yang dulu. Nah sekarang berhubung bapaknya meninggal, pindah di sini, jadi baru 1 tahun. Oke, jadi sudah dikenal setahun. Mungkin perlu dipertimbangkan Ibu kalau memang mau pindah ke Semarang untuk selamanya gitu ya. Bahwa ibaratnya networking ya kalau kita Bapak Ibu ya menyebutnya. Networkingnya kan di sini. Orang-orang pelanggan kan sudah kenal gitu. Kalau misalnya harus pindah ke Semarang di tempat baru, apakah bagaimana membangun jaringan lagi? Karena kekuatannya ini kan kalau dari sisi wirausahanya, beli sudah tahu, Andri maupun Leni juga udah familiar dengan lingkungannya, kebiasaan, database pelanggannya itu sudah di situ gitu. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan apakah betul, apakah kalau memang mau pindah ke Semarang berarti menyiapkannya bagaimana, mulai kapan? Karena waktunya kan jalan terus ini Bu. Nah ini saya men-challenge itu aja. Kalau memang goalnya adalah kemandirian finansial dikaitkan dengan kekuatan dan daya dukung saat ini. Itu aja mungkin saya kira ya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Mas? Mungkin ya. Enggak BE. Enggak ada. Terima kasih Bu Vivit atas penyampaiannya. Sama-sama. Yang sangat komprehensif menekankan pada pendekatan-pendekatan mengenai sesi coaching. Nah, untuk sesi berikutnya saya undang Pak Kunchar, kreatif planner, yang mungkin kalau kita ngelihat di berita itu Pak Kunchar, aku ngelihat ide, salah satu statement yang saya suka itu adalah ide besar itu bukan apa-apa tanpa ada eksekusi. Namun eksekusi juga tidak akan besar tanpa ada kolaborasi. Nah, tadi di sini kan tentunya untuk keluarga ABK, untuk bisa mandiri, tentu perlu ada dukungan dan alhamdulillah Bu Lina ini didukung oleh masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana kolaborasi kreatif yang untuk bisa mendukung wirausaha dari keluarga Bu Lina atau mungkin para orang tua yang di sini yang profesinya sebagai pedagang, wirausahawan atau lainnya. Silakan kepada Pak Kunchar, saya persilahkan. Terima kasih. Dengar suara saya ya? Ya, dengar. Dengar Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya suka sekali dengan kata-kata kolaborasi ini sampai beberapa tahun terakhir saya belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip kolaborasi, karena itu satu tentang tuntutan zaman modern bahwa ketika era digital ini lahir, ketika Facebook, Instagram, segala macam, Google itu muncul, prinsip-prinsip yang dijalankan bukan konglomerasi, yaitu orang yang punya segala sumber daya, punya uang, punya keahlian, punya kepinteran, punya akses, punya keturunan yang kaya akan menjadi kaya. Tetapi siapapun punya peluang menjadi sukses jika meskipun dia tidak punya latar belakang apapun dari syarat-syarat konglomerasi, yaitu kolaborasi. Sampai kemudian karena saking gandrungnya saya dengan konsep kolaborasi ini, satu perusahaan saya bernama PT Satu Kolaborasi Menyenangkan. Jadi ini satu perusahaan yang memang sejak awal gagasan dilahirkannya punya semangat kolaboratif. Itu yang selalu saya tekankan kepada semua orang, kepada kawan-kawan saya, jika kita ingin
ingin jadi itu tidak cukup sekedar gagasan, tetapi dieksekusi. Tetapi eksekusi itu tidak akan menjadi besar jika tidak kolaborasi. Itu saja sebenarnya kuncinya yang membuat itu menjadi pijakan umum. Saya tidak spesifik satu persatu ya, ABK, anak berkebutuhan khusus yang kategori A atau B. Tapi pada umumnya bahwa syarat-syarat utama agar kita bisa hidup di masa seperti zaman yang sudah berubah kayak gini adalah kreativitas dan jiwa entrepreneurship. Itu idiom umum, itu pegangan umum yang sebenarnya bisa diterjemahkan jika saya tidak kreatif gitu. Misalnya bagaimana? Ya berkolaborasi dengan orang kreatif. Artinya begini, artinya kalau kemudian kita punya keluarga ABK, kalau sekedar kemudian kita mikir agar bisa mandiri kemudian berjualan, itu belum masuk dalam kategori entrepreneurship, tapi pedagang. Tidak bisa diduplikasi, tidak bisa di scale up, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dijadikan dana pensiun, tidak bisa tidak bisa diserahkan ke anak kita gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa membangun yang bernama membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis yang itu melibatkan pola-pola kolaborasi sehingga bisa saling menutupi antara saya yang hanya bisa A tetapi tidak bisa B, ada yang bisa melengkapi bisa B tidak bisa A. Itu yang saya tekankan sebagai cara-cara kolaborasi. Nah, apakah ada contoh kolaborasi antara ABK misalnya, antara orang tua yang punya latar belakang dalam tanda petik normal dan istimewa? Banyak sekali. Kalau di luar negeri kita sering baca lah bahwa kemudian ada usaha bersama yang dilakukan tidak hanya orang-orang yang sekolah umum, tapi juga ada yang sekolah istimewa. Kalau di Indonesia, di Malang itu ada, saya kasih contoh seorang, mungkin ada beberapa yang kenal, seorang stand up comedy. Itu dia punya latar belakang ABK, terus kemudian dia bisa share dan bisa kolaborasi dengan teman-temannya yang nggak ABK. Dan itu bisa menghasilkan profit, bisa dikembangkan, bisa. Jadi kemudian dia dijadikan artisnya, karena bagi banyak orang itu kekurangan, tetapi bagi tim ini adalah kelebihan. Makanya kemudian saya pikir mungkin mulai sekarang kalau kita punya bayangan bahwa anak kita misalnya harus mandiri dengan cara menyiapkan modal, kemudian kita berdagang ini di lingkungan ini, ya tidak masalah. Tetapi kita harus baca bagaimana hidup itu lebih lama, lebih bermanfaat tidak hanya buat kita, tapi buat orang lain. Makanya saya lebih suka bahwa teman-teman yang ABK itu lebih baik sejak dari kecil, sejak dari SD misalnya, itu bertemu dengan yang tidak ABK. Kenapa? Karena itu akan menjadi syarat yang paling utama untuk membangun kolaborasi itu. Syarat utama adalah jaringan. Jadi kalau kemudian yang namanya kolaborasi itu kan melengkapi. Jadi kalau sesama ABK nggak mungkin lengkap gitu. Tapi kalau yang bukan ABK bertemu ABK itu akan menjadi lengkap. Tinggal kemudian potensi masing-masing yang dikolaborasikan, yang dijahit. Jadi prinsip dasarnya seperti itu, sehingga beberapa hal mungkin tidak bisa dijadikan kasus per kasus ya. Saya misalnya, saya secara pribadi hanya punya keahlian gambar. Dan sejak awal saya punya bisnis, awalnya bernama bisnis jasa desain. Tetapi kemudian dalam perkembangannya saya punya konveksi. Apakah saya bisa jahit? Enggak. Apa saya bisa nyablon? Apalagi gitu. Dalam perkembangannya lah, karena
karena itu kemudian saya karena waktu itu kemudian saya berkolaborasi dengan orang yang punya jahit tetapi tidak bisa gambar. Saya bikin perusahaan untuk dua hal itu yang saya gabungkan jadi satu. Dalam perkembangannya kemudian semakin saya sendiri sebenarnya jauh dari apa yang keahlian saya. Saya sekarang punya usaha bisnis catering skala industri. Yang laki-laki saya hanya bisa gambar dan nggak bisa masak, nggak bisa memahami apa itu bisnis skala industri. Tetapi kemudian saya berkolaborasi dengan seorang entrepreneur yang berlatar belakang chef. Dia punya juga berkolaborasi dengan orang yang selama beberapa puluh tahun dia bekerja di dunia industri makanan. Nah, itu yang namanya kolaborasi. Jadi artinya apa? Artinya kemudian ketika ada kelompok, ada orang yang punya latar belakang yang beda sama sekali, itu sebenarnya kan bukan sebuah problem kalau kita sanggup berkolaborasi. Makanya kemudian sejak kecil, ibu yang anaknya sekolah di hukum UI itu saya pikir nanti akan menjadi sebuah kata kunci utama, syarat utama yang akan terpenuhi ketika syarat jaringan itu tercapai. Karena pada kenyataannya kan anak yang kuliah di UI akan bertemu dengan anak-anak lain dengan latar belakang dan keahlian yang beda-beda. Kecuali kalau kemudian mulai dari TK sampai dewasa dia hanya ketemu teman-temannya yang punya latar belakang dan problem yang sama, ya nanti tidak akan menemukan jalan keluar. Jadi itu satu penekanan yang selama ini juga beberapa kawan-kawan bisnis selalu menekankan bahwa kolaborasi itu penting. Dan yang kedua, prinsip kolaborasi itu sebenarnya sekarang menjadi tuntutan zaman. Makanya kemudian tidak ada alat yang bisa mengukur siapa misalnya pemilik sebuah startup A gitu. Kalau dulu pemilik sebuah perusahaan A, sampai sekarang mungkin, itu bisa ditentukan si A gitu. Tetapi sekarang tidak akan bisa mengukur apakah misalnya juga banyak. Nah, dirancang sejak dari apa yang bisa diberikan dan apa kompensasinya terhadap kepemilikan. Sejak awal dirancang. Jadi semuanya, apakah itu bisnis atau apakah itu hidup, selama ini kita selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengembalikan lagi kepada kita. Wong Tuhan sudah memberikan otak gitu loh. Jadi kita goal itu memang harus dirancang meskipun itu usahanya paling kecil, jualan pulsa gitu misalnya. Target harus dipenuhi, semuanya dirancang. Apalagi kemudian berkolaborasi dengan banyak orang. Makanya ini secara garis besar saya bisa memberikan sharing pengalaman saya. Jadi pada kenyataannya kemudian 10 tahun terakhir saya tidak pernah menemukan orang yang punya semua sumber daya dan memberikan usaha dan memulai usaha dan itu sesukses orang yang bekerja bareng-bareng dalam bentuk kolaborasi. Kalau di saya bentuk kolaborasinya sampai pada posisi pendanaan. Jadi misalnya tidak ada alasan kalau saya tidak bisa usaha karena tidak punya uang, itu tidak ada alasan, karena coba Bapak Ibu searching saja bagaimana pola menghimpun dana bersama melalui cara crowdfunding gitu. Jadi kebutuhannya berapa, kemudian ini dipecah dari berapa lot, terus yang itu yang kemudian di-share. Saya bisa belakangan saya untuk sebuah bisnis karena konsepnya kolaborasi, untuk kebutuhan 1,7 M itu 2 bulan sudah penuh untuk dari 10 orang yang rata-rata ngasih investasi penyertaan modal 170 jutaan. Artinya begini,
Berarti kalau saya nggak punya uang, apakah bisa usaha, Bu? Bisa. Kalau saya nggak bisa hitung-hitungan, apakah kita nggak bisa usaha? Karena syarat berusaha apalagi bersama-sama harus jelas di posisi keuangan pembukuan. Ya bisa, karena kan meskipun nggak ketemu orang kan kita bisa ketemu aplikasi untuk membuat neraca rugi laba, proyeksi keuntungan segala macam. Kalau kemudian kalau saya nggak, misalnya punya keterbatasan ya, kalau saya misalnya, mohon maaf, saya nggak bisa melihat, apakah saya masih bisa punya usaha? Bisa toh, kan ada teman kita yang bisa melihat gitu. Saya yakin setiap orang punya kelebihan meskipun juga punya kekurangan. Saya mungkin punya kelebihan gambar, tapi saya nggak punya kelebihan administrasi keuangan. Makanya kemudian saya harus berkolaborasi tidak dengan sesama penggambar, tetapi dengan anak yang punya keahlian keuangan. Saya punya teman di Surabaya, beberapa itu punya latar belakang autis, dan itu juga bisa bisnis. Bukan bisnis sendirian juga, jadi bisnis bersama-sama dengan teman saya yang punya keahlian di luar keahlian dia, karena dia punya kemampuan hal yang tidak dimiliki oleh teman saya yang dalam tanda petik normal itu, karena dia autis. Syarat menjadi seorang entrepreneur yang maju itu kan tahan banting, tidak punya malu, dan itu dimiliki oleh kawan saya yang autis itu gitu. Itu yang membuat kita mungkin saya harus belajar lagi bagaimana mengelola sumber daya dewasa berkebutuhan khusus itu. Tetapi kalau kemudian kita merancangnya sejak dari anak berkebutuhan khusus, usia-usia dini itu lebih mudah untuk menyiapkan syarat-syarat kolaborasi. Sehingga ketika sudah tumbuh dewasa, di usia kuliah, masuk dunia kerja, dia sudah bisa membangun kolaborasi. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, Mas Lukman. Oke, makasih. Sebentar. Makasih banyak untuk Pak Kunchar atas materinya. Aku rasa benar seperti yang Pak Kunchar sampaikan, bahwa bagaimanapun dengan era digital ini, kolaborasi yang kreatif itu menjadi kunci agar kita juga bisa memanfaatkan network yang ada, dan juga nggak hanya bermanfaat buat kita sendiri, tapi juga bermanfaat kita sendiri itu dalam artinya kita mandiri, tapi kita juga bisa bermanfaat kepada orang lain dengan menciptakan nilai tambah. Nah, untuk sesi berikutnya ini kita akan masuk ke sesi diskusi untuk para orang tua, Bapak dan Ibu yang spesial bisa menanyakan ke fitur chat, atau kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk menanyakan secara langsung, saya persilahkan. Ya, sebentar. Apa? Lagi. Bu Lina, coba ulang lagi. Pak Kunchar, saya mau bertanya. Tanyanya pada Pak Kunchar ya? Ya, Pak Kunchar. Gak, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Pak Kunchar, saya mau bertanya. Bagaimana saya caranya mengembangkan bisnis saya kalau saya tidak punya kenalan, kurang berteman, begitu Pak? Nah, langsung saya jawab boleh nggak? Nggih. Lah ya kuncinya memang berteman, Bu. kurang berteman ini. Iya, gaptek lagi, Pak. Iya, makanya gaptek itu bukan alasan. Kalau alasannya gaptek ya, gaptek itu bukan alasan, Bang. Kenyataannya Ibu tadi nggak bisa juga dibantu yang di belakang gitu kan. Artinya itu namanya kolaborasi. Kalau saya nggak bisa dibantu yang lain. Kalau yang lain itu nggak bisa saya bantu, itu namanya kolaborasi. Nah, persoalannya itu adalah pertanyaan prinsip yang seharusnya itu diselesaikan. Kalau saya tidak punya teman, ya harus berteman. Nah, siapa yang mau berkolaborasi dengan kita? Nah, itu kan kemudian, ya mohon maaf saya salah, itu kan kemudian kembali lagi ke diri kita. Kenapa
kita tidak berteman, apakah kita malu untuk berteman atau orang lain tidak mau mendekat kepada kita karena takut? Itu yang bisa menjawab Ibu. Jadi kuncinya di situ sih. Apakah kita minder, malu untuk berteman sehingga kemudian tidak banyak orang yang kenal sama kita, atau kita dianggap sebuah problem yang kemudian orang lain enggan mendekat sama kita. Saya khawatir sebenarnya hal yang kedua itu tidak ada. Artinya nggak ada orang yang kemudian, kecuali Ibu membawa virus virus gitu, jadi seharusnya memang isolasi mandiri. Tapi kalau kemudian itu berada dari alam bawah sadarnya Ibu bahwa saya ini punya kekurangan, nggak pantas berhubungan sama orang lain, yang itu sebenarnya jawabannya. Sebelum itu diselesaikan, kita nggak bisa memberikan kita nggak bisa memberikan cara lain karena itu syarat utama, Bu. Begitu. Maaf kalau. Terima kasih Pak Kunchar atas penjelasannya. Ya, ini berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ari mengenai kepada Pak Kunchar, bagaimana cara yang efektif untuk menjalin kolaborasi agar ABK bisa mandiri. Dan mungkin untuk pertanyaanku kedua adalah, aku sebagai moderator, apa mindset yang diperlukan oleh orang tua untuk bisa menjalin kolaborasi? Misalnya orang tua harus terbuka, orang tua harus adaptasi seperti itu. Ya. Bisa langsung dijawab juga? Boleh, silakan. Ya, jadi begini, makanya kalau semoga saya salah ya, di beberapa di luar itu sekolah berkebutuhan khusus itu sebenarnya sudah semakin lama semakin tidak digunakan, tidak dikenalkan, sehingga sejak dari dini ABK itu dimasukkan saja di sekolah umum. Kenapa? Ya satu, biar yang paling sederhana adalah membangun empati, saling membangun empati. Jadi yang tidak istimewa bisa berempati kepada yang istimewa, juga yang istimewa tidak, juga sebaliknya. Prinsip dasar aksi afirmasi itu kan sebenarnya tidak memberikan bantuan karena pertimbangan belas kasihan. Itu prinsip dasarnya. Nah, selama ini kan orang kita kan melihat ABK itu sesuatu yang harus dibelas kasihani. Itu bahaya karena itu nggak sustain. Itu menjadi problem ketika kemudian masuk di dunia kerja, gitu kan. Makanya yang proses untuk membangun sebuah kolaborasi itu nggak serta merta ini cocok ditemukan, nanti pasti akan selesai. Tetapi pasti biasanya beberapa riset menyebutkan 70-80% bisnis yang dibangun kolaborasi itu terdiri dari teman-teman masa kecilnya. Bukan orang yang ketemu di jalan atau ketemu di kafe, habis diskusi, kemudian kayaknya cocok, kamu kerja sama aku. Enggak. Tapi lebih dari separuh, kolaborasi itu dilahirkan karena teman masa kecilnya, teman masa mudanya, teman masa ABG-nya. Nah, maka dari itu sebenarnya kita juga tidak bisa memaksakan ketika usia anak-anak kita masih seusia belasan gitu untuk berusaha gitu. Jangan. Usia anak-anak ini menjadi kesempatan kita untuk membangun jaringan, sehingga yang nggak tahu apakah kemudian ketika besar ini mereka akan dipertemukan lagi atau bagaimana, tapi setidaknya kita membuat ruang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada anak kita agar berteman dengan banyak orang, sehingga kalau semoga pola pikir kita semakin maju. Kalau di desa-desa itu kan anak yang istimewa itu kan dimasukkan di dalam kamar. Di Surabaya sudah, di kota-kota besar sudah mulai terbuka, artinya bisa berkumpul dengan masyarakat umum. Di luar negeri itu malah tidak, orang tidak bisa jalan, orang cacat ya bisa naik bis sendiri tanpa didorong gitu. Artinya
sudah mulai terbuka. Saya yakin misalnya sekarang kalau anaknya Bapak masih di usia SD gitu, di mindsetnya mari kita sama-sama dibuka, anak teman-teman yang lain yang tidak ABK bisa berteman, dan itu membangun empati, membangun trust, sehingga ketika dewasa dipertemukan lagi dalam cerita yang berbeda itu lebih nyaman. Jadi nggak kemudian ujuk-ujuk ini dipaksakan dikawinkan dengan teman ini agar sukses, gitu nggak bisa juga. Itu sih saya pikir. Oke, makasih Pak Kunchar. Berikutnya saya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Bu Vivit, nanti akan dilanjutkan pertanyaan kedua kepada Pak Kunchar. Untuk Bu Vivit, saya sendiri ada pertanyaan, Bu. Tadi Pak Kunchar menekankan tentang kolaborasi, dan ini saya mau menanyakan bagaimana membangun kolaborasi dalam parenting. Misalnya ada anaknya dari keluarga itu yang ABK, ayah dan ibunya normal, saudaranya juga normal. Nah, bagaimana membangun kolaborasi antara orang tua, saudara yang normal, supaya mereka ini sama-sama saling mendukung untuk saudaranya yang ABK atau anaknya yang ABK. Karena saya melihat masih ada dari salah satu pihak orang tua yang tidak mendukung, misalnya ibunya support sekali terhadap anaknya, tapi mungkin juga ayahnya itu masih setengah-setengah, atau mungkin saudaranya laki-laki masih setengah-setengah, seperti itu. Saya lanjutkan juga untuk pertanyaan Pak Kunchar, nanti mungkin setelah dari Bu Vivit menyampaikan bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Kunchar. Ini Pak, ini pertanyaan menarik dari Bu Rita. Bagaimana agar ABK bisa konsisten dalam latihan berwirausaha, padahal mereka ini masih ada kendala. Kendalanya itu misal ada gangguan perilaku, atau mungkin mereka itu belum paham nilai uang, misalnya nyusui penjualan, seperti itu. Oke, saya langsung persilakan kepada Bu Vivit dulu. Bu Vivit, suaranya masih belum? Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, makasih Mas Lukman. Salam Pak Kunchar Sono, tadi saya belum sapa sampean di awal. Ya. Di tengah-tengah baru disapa. Ya, baik. Jadi kolaborasi ini luar biasa sekali. Saya juga belajar dari Pak Kunchar. Ini diingatkan lagi ya. Lebih dari networking mungkin Pak ya, kolaborasi. Iya. Karena kalau networking kan kita menjalin aja, kolaborasi sudah membentuk suatu tujuan tertentu yang saling melengkapi. Nah, ini mudah-mudahan kita semua juga bisa belajar banyak dari Pak Kunchar dan memulai dari sedini mungkin ya. Kalau ini PR juga, mungkin Pak Kunchar bersedia juga mengcoaching Ibu Lina yang sudah Pak Andre dan Leninya kan sudah usia 48 dan 44 ya Bu ya. Oke. Nah, balik lagi sebenarnya kalau di keluarga juga kolaborasi sebenarnya ya Mas Lukman. Yang bisa maaf. Sebentar, aku lagi ngisi. Oke. Nah, jadi kolaborasi bahkan dari internal orang tua paling tidak kompak. Nah, saya kurang tahu data-datanya ini, Bapak Ibu kadang-kadang bisa jadi malah kasus-kasus yang setelah ada anaknya ABK, orang tuanya kabur gitu bapaknya misalnya ya. Apakah itu banyak juga terjadi? Nah, kalau itu terjadi kan berarti energinya akan lebih besar lagi bagi si ibu misalnya yang ditinggal bapaknya misalnya. Yang pasti kekompakan dari kedua orang tua, di mana harapannya ada proses accept, enjoy, hope itu dari kedua belah pihak. Nah, kemarin-kemarin kayaknya Bu ya, dari sesi yang 3 sesi yang bahkan dari Kuluwab kemarin, kebanyakan hanya satu aja, ibunya aja kebanyakan ya. Nah, apakah ada kekompakan antara kedua orang tua dalam membersamai Ananda? Jadi ada kolaborasi berdua dari orang tua yang cukup kompak. Sebelum ke sana, tentunya ada proses penerimaan ya. Saya mungkin tidak dalam sepatu Bapak Ibu sekalian yang saya pikir ini adalah orang tua pilihan ya, karena saya juga tidak ada anak yang ABK. Awalnya saya juga waktu Bu Sawitri ngajak, I have to do my research gitu. Ini aja saya barusan nonton film tadi pagi, dan saya kirim ke Mas Lukman, ada beberapa film yang saya rekomendasikan, Bapak Ibu cari aja di Google ya, film-film tentang special need itu banyak.
Jadi ada IMSM, nanti mungkin Mas Lukman bisa share ya di ini ya. Tadi saya linknya. Ini tadi pagi saya film Asperger's Are Us. Jadi para remaja ABK ini malah bikin kelompok stand up komedi bersama berempat. Itu kisah nyata yang didokumentasikan. Jadi luar biasa ini, mungkin kita bisa juga cari inspirasi dari film ya, kayak misalnya, tapi memang kemarin tuh bahasa Inggris ya. Kalau Ananda Andri ya itu suka nonton, mungkin bisa juga nonton film tentang ABK yang bisa kita ambil pelajarannya. Bahkan I'm Sam yang Dustin Hoffman itu dapat Oscar kalau nggak salah. Jadi itu juga bisa kita mencari inspirasi. Balik lagi ya ke kolaborasi di dalam internal orang tua. Sebelum ke sana mungkin ada yang namanya acceptance. Di dalam kalau saya research ya, saya sendiri sekali lagi tidak dalam sepatu Bapak Ibu. Ada yang namanya denial ya mungkin Bu ya, tahap-tahap tidak bisa menerima itu, apalagi kalau ditinggal suami misalnya. Nah, proses healing, berdamai dengan kondisi dari orang tua, ini yang sangat penting sebelum kita bilang membersamai anak. Jadi berdamai, orang tua menerima kondisi ini, harapannya setelah accept, enjoy, dan ada tumbuh harapan. Dan satu lagi adalah mungkin adil, berusaha bersikap adil. Saya serahkan juga kepada mungkin hati nurani Bapak Ibu sekalian untuk momen ini berefleksi. Apakah saya mungkin karena misalnya punya anak 3 gitu, yang 1 special need, yang 2 ini karena mungkin sama anak-anaknya juga masih anak-anak, tangki cintanya kosong lah, kalau saya pakai bahasa healing ya, bahasa terapi itu, tangki cintanya yang 2 anak ini yang bukan ABK masih kosong, karena ibu juga fokus kepada, selain ke diri sendiri mungkin yang belum berdamai, mungkin lebih fokus kepada anak yang ABK, sehingga yang 2 ini tangki cintanya kosong. Nah, apakah ini bisa jadi mungkin ada potensi untuk itu? Nah, saya akan mengambil lagi kata kunci dari Pak Kuncarsono, tadi kan ada inklusi ya, di sekolah pun inklusi. Nah, mungkin sampai sejauh mana mungkin Bapak Ibu yang bisa menjawab ya, pada saat pengasuhan 3 anak di mana misalnya 1 ABK dan 2 anak sama-sama untuk Ananda juga membangun empati, tetapi juga yang ABK juga berusaha sampai sejauh mana tentunya Bapak Ibu yang bisa menilai, bisa ngertiin juga. Jadi dan memang ya akhirnya ekstra karena selain ABK juga orang tua ini kan juga spesial karena mendapatkan titipan anak-anak yang luar biasa untuk membagi perhatian mana yang 2 anak ini juga jangan kehilangan atau kekurangan tangki cintanya kosong kalau bahasanya ya, merasa kurang dicintai karena ibu mungkin terlalu fokus ke sini gitu. Nah, tentunya bagaimana membagi fokus, membagi energi sebisa mungkin. Kalau memang kurang energinya karena kita terbatas, adakah supporting system yang bisa bantu kita? Misalnya melibatkan nenek, melibatkan ini, dan jadi ketiganya juga bisa cukup terpenuhi tangki cintanya, berusaha dengan seoptimal mungkin lah. Mungkin itu Mas Lukman ya yang bisa saya coba share gitu. Makasih Bu Vivit untuk Pak Kuncar untuk pertanyaan tadi. Soal melatih wirausaha pada anak. Melatih wirausaha pada anak-anak itu kan sebenarnya prinsip paling sederhana adalah memberikan nilai lebih terhadap sebuah barang atau keahlian gitu. Yang paling sederhana begini. Kebetulan anak saya dua-duanya sekolah di SD Kreatif Muhammadiyah 16 yang salah satu menjadi sekolah inklusi karena anak saya yang nomor pertama kelas 6 sekarang itu punya keistimewaan dia hiperaktif anak perempuan. Nah, yang kedua biasa saja, artinya normal pada umumnya. Saya melihat bahwa sejak dini saya sering diskusi juga sama beberapa gurunya bahwa bagaimana kemudian anak ini diajari yang paling sederhana untuk melatih entrepreneurship itu tidak langsung diajari bagaimana berjualan, karena itu sudah, kalau di bisnis namanya itu sudah level terakhir lah. Tapi bagaimana memberikan nilai lebih, misalnya begini, dikasih PR
bahwa minggu depan kita jualan air yang harganya paling tinggi, paling bagus gitu. Bukan karena harganya paling tinggi kemudian jualan air putih, dia kemudian lebih pada tingkatan bagaimana mengolah produknya ini menjadi menarik. Ada lagi yang tingkatan lebih lanjut lagi, produk sudah menarik, tetapi bagaimana bisa lebih tinggi lagi dengan membuat kemasan yang lebih menarik. Jadi, terus kemudian yang lebih tinggi lagi, kalau produk sudah menarik, kemasan lebih menarik, bagaimana cara menjualnya yang lebih menarik. Itu prinsip dagang sederhana yang membuat nilai lebih. Kalau saya selama ini belajar melakukan beberapa pendampingan konsultan branding kepada beberapa klien, itu menyebutkan ada 3 hal dalam prinsip dasar berdagang. Itu adalah membuat produk yang bagus, membuat kemasan yang menarik, dan memasarkan yang unik, gitu saja. Jadi kalau 3-tiganya bisa dijalankan dengan efisien, orang tidak sadar bahwa air putih, mohon maaf saya menyebutnya aqua gitu, orang tidak sadar bahwa aqua ini ada nilainya ketika air putih ini ada nilainya ketika dia ditaruh di kemasan dan dikasih merek. Sebelum aqua lahir, orang tidak menyadari bahwa air putih itu ada nilainya gitu loh. Jadi paham ya? Jadi bagaimana kita bisa memberi nilai kepada sesuatu yang selama ini sebenarnya bagi kita tidak ada nilainya. Itu jika barang. Jika jasa, berarti lebih asik lagi. Artinya orang selama ini banyak ngomong gitu kan nggak ada nilainya. Tapi kalau kemudian kita masukkan fokus kita ngomong punya keahlian di bidang apa, itu juga kenyataannya ada nilainya. Jadi kalau masih usia SD, usia SMP, jangan dulu diajari bagaimana dia menghitung uang. Nanti kalau itu sih ilmu umum lah. Untuk banyak nggak sekolah pun kalau menghitung uang pasti akan pinter. Tapi kalau kemudian kalau kita mampu mengajarkan anak sejak dini membuat nilai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai, itu kita sebagai orang tua itu saja. Oke. Makasih Pak Kunchar atas jawabannya yang sangat komprehensif. Ini ada pertanyaan seputar sekolah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ari, Supriyatno, Bu Nining, dan juga Pak Kusnun. Ini mungkin cocoknya saya tanyakan kepada Bu Sawitri. Begini Bu Sawitri, ada sekolah inklusi, memang terima ABK, tapi tidak ada guru pendamping yang cocok. Atau misalnya ada guru, namun tidak memiliki kemampuan yang khusus untuk menangani ABK. Atau mungkin di sekolah inklusi itu, guru-gurunya tuh belum punya mindset yang ngebentuk agar bisa memperlakukan muridnya yang terutama ABK ini dengan baik. Mungkin masih ngerasanya dia belas kasihan, masih bukan beyond dari itu. Misalnya pengen bener-bener menaik kelaskan ABK, muridnya yang ABK ini seperti itu. Nah, pandangannya Bu Sawitri terkait dengan ini seperti apa? Ya. Jadi memang seperti yang disampaikan juga sama Pak Kunchar bahwa atau sama Bu Vivi tadi bahwa memang kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk bisa membantu sepenuhnya kita. Ya memang namanya ABK, kalau saya berpendapat namanya ABK memang sekiranya itu sepanjang umur hidupnya itu perlu dibantu, tapi sesedikit mungkin. Jadi semakin lama semakin kita kurangi sehingga dia bisa mandiri. Nah, dalam kaitan dengan sekolah, kami selaku yayasan, saya selalu sampaikan pada orang tua, sekolah bukannya saya anti sekolah. Jadi sekolah pun bukan jaminan untuk suatu anak berkebutuhan khusus itu menjadi maju, ya. Maksud saya, biarpun namanya sekolah inklusi, tapi tetap peran orang tua itulah yang paling utama karena yang paling lama, paling di sekolah berapa jam, ya kan? Nah, jadi orang tua itulah yang paling punya. Jadi seperti Bu Lina ini, saya selalu tanya, kok bisa sih Andre itu bisa ngitung
bisa nyusui uang 100.000 ya Bu ya, bisa nyusui ya karena di sekolah nggak mungkin, saya bilang gitu. Karena apa? Karena yang saya tahu, walaupun ya memang kami sudah bergerak 8 tahun ya, jadi banyak tipe-tipe anak-anak, jadi ada yang IQ-nya ya 80 ya masih slow learner, itu belum bisa menghitung kurang-kurang, jadi karena angka itu kan abstrak, jadi kayaknya ya untuk Bu Lina ini pasti beliau punya peran besar, andil besar, mungkin bukan Bu Linanya, kalau katanya Bu Lina, saya jualan Bu, repot cari uang, yang ngajari ya selain sekolah ada adiknya Bu Lina ya, yang ngajari anak-anak. Kok bisa si Andre itu tidak pernah ngompol, tidak pernah beol, jadi tidak pernah pakai pampers, kan nggak mungkin. Itu bina diri pasti. Jadi maksud saya, kita tidak bisa menuntut orang lain, menuntut siapapun, baik guru maupun seperti tadi Bu Vivit menyampaikan, ya mungkin di dalam keluarga sendiri kadang-kadang ada ketidaksamaan pandangan terhadap ABK atau malah ada yang melarikan diri dari kenyataan dan sebagainya. Ya sudah, ya kita mamanya ya itu kalau saya menyampaikan itu nasib ya, tapi kita bisa merubah nasib tersebut kan. Ya udah, kita yang diberi tanggung jawab itu insya Allah dengan berlangsungnya waktu, kalau kita bisa berdamai dengan kondisi-kondisi tersebut, ya memang perlu disampaikan, memang perlu advokasi kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada guru lain selain GPK ya, guru pendamping khusus, itu perlu disampaikan. Memang orang tua perlu menyampaikan ke komite orang tua, kepada dinas pendidikan dan sebagainya, tapi balik lagi kembali ke orang tua juga, seperti itu ya. Karena kami juga mengalami, anak binaan kami sudah belikan alat bantu dengar, bukan kami belikan, jadi kami berkolaborasi, akhirnya si anak ini dapat alat bantu dengar di sudah sekolah di sekolah inklusi. Gurunya ternyata BPK-nya bilang, kita nggak punya Bu guru yang bisa memahami. Saya bilang, loh, ini anak sudah punya alat bantu dengar, otomatis harusnya dia ya memang perlu latihan, tapi paling tidak dia sudah punya modal untuk bisa mendengar. Tapi tetap guru tidak mau ya. Akhirnya akhirnya kita kembali ke SLB dimasukkan. Jadi tetap yang paling bagus memang sesuai dengan Pak Kuncar tadi ya, tetap sekolah inklusif yang terbaik, tapi balik lagi peran orang tua itulah yang paling diandalkan. Ya, seperti itu. Ini mungkin karena waktunya udah mendekati sesi terakhir, mungkin saya ambil satu pertanyaan aja. Ini dari Bu Ria Cahyaning. Mungkin ini pertanyaan bisa ditujukan kepada Bu Sawitri atau mungkin juga Pak Kuncar. Ini menarik ceritanya dari Bu Ria, bahwa Bu Ria ini punya anak 2 ASD nonverbal, dan selama ini tuh Bu Ria melibatkan anaknya itu dalam usaha melayani pembeli, usahanya kuliner. Nah, pertanyaan dari Bu Ria ini adalah anaknya ini skill apa yang perlu didahulukan? Misalnya latihan bina diri dulu atau latihan skill dulu? Karena di sini disebutkan bahwa anaknya Bu Ria ini belum bisa calistung, tapi beliau bisa, anaknya ini bisa pekerjaan kuliner seperti itu. Apakah perlu dibarengi dengan latihan vokasional seperti itu? Ya, Pak Kuncar dulu silakan. Ya, usia berapa anaknya? Usia 13 sampai 14 Pak Kuncar. Kalau melihat. Oh iya. 13-14 ya. Jadi masa itu sih sebenarnya saya pikir semuanya, tidak hanya ABK tapi juga anak umum, masa orientasi yang paling dasar sebenarnya. Jadi saya tadi menyinggung bagaimana kemudian anak itu bisa memberi nilai terhadap barang, itu yang paling penting adalah ya seperti itu. Jadi selain kemudian kita bisa menciptakan produk sendiri dari air, ada angkanya, tapi kita juga bagaimana menghargai nilai uang dengan cara ikut dilibatkan meskipun tidak ada target apapun. Saya pikir hidup itu mengalir, dan memang sebenarnya proses itu bisa lebih cepat atau lebih lambat, tidak ada yang lebih baik sebenarnya. Jadi
saya misalnya tidak pernah, karena bapak saya juga pegawai biasa, ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa, saya bisa menjadi entrepreneur dan memiliki beberapa usaha yang itu juga tidak pernah diajarkan sama orang tua. Bagi saya itu terlambat karena saya pernah menjadi pegawai, tetapi bagi beberapa teman yang sampai sekarang juga beberapa teman yang lain melihat itu cepat. Jadi tidak ada alat ukurnya. Kalau kemudian ya syukur kalau prinsip-prinsip entrepreneur itu diajarkan mulai dari dini. Tapi nggak perlu kita misalnya ngasih target, setelah itu dilepas, coba nanti kalau jualan sendiri gitu, jangan dulu. Karena kalau jiwa itu sudah muncul tanpa dipaksa juga kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mampu gitu. Terima kasih. Bu Sawitri ada tambahan atau udah cukup? Udah cukup, oke. Karena ini sudah memasuki akhir diskusi, saya mempersilahkan lagi kepada para panelis untuk memberikan sepatah dua kata final. Mungkin dari Bu Sawitri dulu, nanti dilanjutkan oleh Bu Vivi, dan terakhir oleh Pak Kunchar sendiri. Dari saya, para orang tua, memang semua itu dari orang tua. Kalau orang tuanya kuat, insya Allah anak-anak akan kuat. Dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia sebetulnya. Jadi pasti ada kelebihannya. Galilah kelebihan itu. Ya, seperti itu aja. Makasih Bu Sawitri atas kesimpulannya. Untuk dari Bu Vivit, silakan. Ya, kalau dari saya forum-forum seperti ini Bu mungkin bisa secara rutin ya dilakukan, apalagi mungkin blessing in disguise-nya dari kondisi ini membuat kita terkondisi untuk meeting-meeting online, which is ini luar biasa sebagai sarana sharing dan sarana penguatan, sharing kisah, menyemangati satu sama lain. Dan saya pun juga belajar, dan saya juga kalau tadi bilang tidak ada yang kebetulan, saya pun kecemplung ya Bu ya, dicemplungkan Bu Sawitri juga membuat sarana saya untuk belajar gitu ya. Tambahan saja mungkin tadi Mas, saya boleh sharing screen sedikit ya? Boleh. Ini contoh film yang saya cari, dan memang sengaja saya cari untuk menambah referensi saya pribadi ya awalnya, tetapi saya pikir ini film yang bagus ya. Ini dari 4 orang Asperger yang mereka membentuk tim humor, dan mereka sebenarnya dalam tanda kutip ya, ada beberapa bagian yang menyentuh di film ini, yaitu mereka merasa karena mereka kan spesial ya, mereka tidak bisa dengan gampang untuk bersosialisasi. Jadi ada satu kalimat saya cari dulu ya, ada satu kalimat yang apa ya, justru mereka membangun koneksi itu melalui humor, dengan membangun sebuah kelucuan membuat orang lain tertawa, itu bagi mereka seperti seolah-olah menjadi satu-satunya cara membuat mereka relate to people around gitu. Ini menarik, dan ada banyak film yang lain mungkin yang bisa Bapak Ibu juga cari ya, yang terkait dengan special need gitu, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk menguatkan, termasuk juga mungkin next time nih sharing atau bedah film bisa dilakukan juga. Inspirasi apa sih termasuk dari orang tua, yang salah satu orang tua merasa saya ini kurang pinter nih, saya merasa saya harusnya bisa, jadi kayak penyesalan gitu, saya seharusnya jadi orang tua yang lebih pintar. Si bapak ya, bapaknya cari duit melulu, anaknya yang jaga si ibu. Jadi bapak itu ada penyesalan, tapi dia seperti menyesali, tapi dia nggak berani ngomong, belum ngakui ke anaknya bahwa aku belum bisa mendampingi dia sepenuhnya, belum bisa menjadi ayah yang baik untuk si anak. Nah ini juga mungkin pendekatan-pendekatan untuk penguatan dalam rangka acceptance itu juga bisa melalui media-media film, mungkin ada bedah film untuk diskusi, untuk sharing gitu ya, untuk penguatan dari para orang tua dalam membersamai Ananda. Ini salah satu contoh saja. Terima kasih. Makasih Bu Fit. Untuk Pak Kunchar sendiri,
boleh share sepatah dua kata kesimpulannya. Ya, terima kasih. Semoga ini juga bermanfaat karena setiap orang sebenarnya punya problem sendiri-sendiri, setiap orang punya kelebihannya sebenarnya. Setiap orang juga ada kekurangannya. Nah, kalau untuk orang tua yang usia anak ABK-nya masih sekitar belasan tahun, mumpung itu masih usia belasan tahun, saya pikir coba carilah teman untuk anaknya itu sebanyak-banyaknya. Jadi itu syarat yang paling utama agar ke depan ketika tuntutan itu menjadi kolaboratif semakin nyata, anak kita tidak kehilangan teman. Jadi kalau kemudian selalu saja problemnya seperti tadi Bu, misalnya saya tidak punya teman, bukan karena saya nggak punya teman itu, tetapi kadang-kadang minder kalau kita, keluarga kita ada kekurangan sehingga menarik diri dari masyarakat. Padahal itu sebenarnya hal yang fatal dan yang paling penting. Jadi syarat utama kolaborasi ya punya banyak teman. Apakah kemudian kita kan nggak tahu teman kita yang ini akan menjadi apa kelak gitu. Teman yang kita yang ini akan menjadi apa. Nah, ketika punya kelebihan yang beda-beda, termasuk ABK itu ada kelebihannya ketika besok sudah dewasa, itu bisa menjadi bagian dari kolaborasi. Jadi kita menyiapkan sejak dini, kita merancang konsepnya seperti apa, tapi kan setelah jalan prosesnya dikembalikan lagi kepada yang punya hidup. Tetapi pada prinsipnya kita punya perencanaan seperti itu. Jadi nggak kemudian malu, itu problem bersama sih. Artinya ya siapa orang yang tidak malu kalau misalnya ada satu keluarganya yang tidak seperti pada umumnya, tapi saya pikir pasti ada kelebihannya. Ada banyak tokoh dunia yang juga berlatar belakang ABK. Kalau tadi ada film yang punya latar belakang ABK, kemudian mereka bikin film di Malang, coba saya agak lupa namanya, tetapi dia di dunia hiburan seorang ABK yang luar biasa dan di manajemen sama teman-temannya yang bukan ABK, ini kan luar biasa. Artinya yang jadi artis bukan ABK, tetapi justru yang ABK. Dan sudah pada level dia ABK itu menertawai dirinya sendiri. Menertawai kekurangannya menjadi kelebihannya, itu yang menarik. Coba saya agak lupa, tapi coba di searching di YouTube. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa kelemahan itu justru menjadi kelebihan ketika itu dikolaborasikan dengan orang lain. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Kunchar, Bu Sawitri, dan Bu Vivit udah menjelaskan materi dan sharingnya dengan baik. Dan juga saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Seperti yang saya infokan sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan kepada narasumber terkait, misalnya kepada Bu Sawitri, Pak Kunchar, atau Bu Vivit, boleh tanyakan kepada saya melalui WhatsApp pribadi saya. Nanti saya akan meneruskan kepada para narasumber untuk dijawab sendiri seperti itu. Nanti untuk materinya saya share secara pribadi di WhatsApp, dan nanti juga saya juga untuk men-share juga survei kepuasan agar acara ke depan yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ini bisa semakin meningkat dan bagus seperti itu. Dari saya mewakili Yayasan Peduli Kasih mengundurkan diri. Terima kasih banyak kepada para orang tua dan kepada para panelis yang sudah meluangkan waktu selama 1,5 jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuncoro, Pak Lukman. Makasih banyak Ibu. Mari. Pak Kuncoro, Pak Lukman, Dr. Sapi, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Kuncar. Sehat-sehat ya Bu. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.